Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai metode pengangkutan barang. Ini yaitu kelompok ini terdiri dari Andini Aldriasari, Dea Wahyuni, dan Dia Mukti Nusatrio. Metode pengangkutan barang terdiri dari beberapa macam metode. Yang pertama yaitu pengangkutan berdasarkan daftar. Di dalam daftar yang berbentuk kertas umumnya tercantum mengenai nomor order, lokasi, kode produk, deskripsi, dan kuantitas yang akan diangkut. Jika menggunakan warehouse management system, setiap lini produk akan ditujukan secara berurutan. Yang kedua yaitu pengangkutan berdasarkan label. Dalam sistem ini, daftar barang yang akan diangkut diklasifikasikan berdasarkan label yang telah dicetak dalam pick order. Pengangkut akan menempelkan label ke tiap item yang diangkut dan mengembalikan label yang tidak digunakan ke bagian supervisor. Perbedaan informasi akan diperiksa secara langsung dan akan dilakukan penambahan label jika barang yang ada tersedia di dalam gudang. Selanjutnya, scan barcode. Barcode terdiri dari beberapa seri baris vertikal yang dengan variasi lebar yang mempresentasikan huruf, angka, dan simbol lainnya. Barcode digunakan untuk mengidentifikasi produk, lokasi dalam gudang, kontainer, nomor serial, dan batch. Yang keempat ada Radio Frequency Identification. RFID merupakan teknologi yang mampu mengidentifikasi item dengan menggunakan gelombang radio. Pertukaran data antara tag dan alat pembaca tergantung pada frekuensi yang digunakan. Teknologi ini umumnya digunakan dalam buku yang ada di perpustakaan dan pembayaran tol. RFID ini terdiri dari dua tipe. Yang pertama yaitu tag pasif, yaitu data yang tersimpan terbatas, hanya dapat dibaca dan mempunyai batasan dalam pembacaan data, namun mampu menyajikan data yang lebih komprehensif. Sebagai contoh, sistem conveyor yang dapat mengidentifikasi item dan memvalidasi pada database untuk menerima perintah lanjutan. Yang kedua yaitu tag aktif, mempunyai kapasitas yang lebih besar dan kondisi terakhir mengenai informasi yang ada selalu terupdate, bahkan hingga proses yang dilakukan telah selesai. Frekuensi menjadi faktor yang sangat penting untuk mentransmisikan data dan tidak semua frekuensi yang ada tersedia secara global dapat menyebabkan adanya gangguan dalam perspektif supply chain. The Hamburg Clause. Peraturan Hamburg adalah seperangkat aturan yang mengatur pengiriman barang internasional yang dihasilkan dari Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengangkutan barang melalui yang disetujui di Hamburg pada tanggal 31 Maret 1978. Hamburg Rules sebagian besar disusun sebagai jawaban atas perhatian dari negara-negara berkembang yang menilai Hague Rules tidak fair dalam beberapa aspek. Perhatian ini didasarkan fakta yang mereka lihat bahwa Hague Rules disusun oleh negara-negara maritim kolonial dan untuk keperluan mengamankan dan mengembangkan kepentingan mereka dengan mengorbankan negara lain. Menurut Hamburg Rules, pihak carrier harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian dari barang kecuali carrier dapat membuktikan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah wajar untuk mencegah kerugian. Menurut The Hamburg Rules 1978, pasal 1, pengangkut atau carrier itu adalah setiap orang untuk siapa atau atas nama siapa perjanjian pengangkutan barang di laut itu diadakan dengan pihak mereka yang berkepentingan dengan barang-barang muatan. Sedang apa yang diartikan sebagai pengangkut sesungguhnya atau actual carrier itu ialah mereka yang melaksanakan
pengangkutan barang atau sebagian pengangkutan yang telah dipercayakan padanya oleh pengangkut atau karier. Dan termasuk pula orang lain terhadap siapa pelaksananya telah dipercayakan padanya. Dari pengertian beberapa sumber mengenai pengertian pengangkut, maka dapat disimpulkan bahwa pengangkut atau karier tersebut merupakan pihak yang merupakan perusahaan yang melaksanakan pengangkutan muatan barang dan atau penumpang dari pelabuhan muatan ke pelabuhan tujuannya. Yang dimaksud dengan usaha jasa transportasi adalah usaha yang bertujuan mewakili tugas pengirim barang, consignor, shipper, exporter, ataupun mewakili tugas penerima barang, consignee atau importer, yang diperlukan untuk terlaksananya pengiriman barang ekspor maupun impor balik melalui darat, laut, maupun udara. Ruang lingkup kegiatannya meliputi menerima barang dari eksportir, menyimpan dalam gudang, melakukan sortasi, pengepakan dan memberi merek dagang dan shipping mark pada kemasan, mengukur volume dan menimbang, menyelesaikan dokumen ekspor dan dokumen pengapalan, mengurus booking pengapalan, mengurus biaya asuransi, biaya angkutan, darat, laut, udara, dan kantor pos, ganti rugi atau claims, menyerahkan barang pada penerima atau konsaini di pelabuhan tujuan, dan yang terakhir mengamankan barang bila ada penolakan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andini. Kepadanya dipersilakan. Oke, kita lanjut. Media pengangkutan dalam perdagangan internasional. Mekanisme pengangkutan barang dalam transaksi perdagangan internasional memiliki banyak alternatif media pengangkutannya. Dalam praktik perdagangan internasional, terdapat beberapa alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh eksportir atau penjual barang untuk mengirim barang yang telah disepakati dalam transaksi perdagangan internasional. Untuk pengiriman produk atau barang yang masih satu pulau dapat dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi darat dengan dokumen-dokumen yang tidak serumit ketika pengiriman dilakukan keluar pulau atau keluar negeri. Umumnya, pengiriman suatu produk atau barang dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi seperti angkutan laut, konvensional atau kontainer atau peti kemas dari angkutan dan angkutan udara. Lanjut. Jika pada kegiatan pengiriman barang dengan menggunakan jasa alat transportasi, angkutan laut, terdapat beberapa pihak-pihak yang saling terkait satu sama lain, yaitu salah satu kewajiban penjual dan eksportir adalah mempersiapkan barang menjadi siap ekspor dan mengurus pengangkutan. Dalam perdagangan internasional, barang-barang yang sudah siap ekspor atau ready for export diangkut melalui salah satu cara sebagai berikut. A. Melalui angkutan laut, B. Melalui angkutan udara, C. Melalui angkutan darat, D. Melalui jasa kantor pos, dan E. Melalui angkutan gabungan aneka wahana atau combined transport. Seorang eksportir dalam menyelenggarakan barang siap ekspor harus mengadakan suatu kontrak angkutan dengan salah satu perusahaan angkutan di atas sesuai dengan kebutuhannya. Bila suatu barang siap ekspor memerlukan aneka alat angkut sebelum mencapai tempat tujuan tersendiri untuk masing-masing jenis alat angkutan dipakai. Satu, jasa angkutan laut. Kegiatan operasional pengangkutan laut dijalankan oleh perusahaan pelayaran samudera atau Ocean Shipping Company. Dia bertindak sebagai carrier dalam kontrak pengangkutan laut. Media pengangkutan yang paling sering digunakan dalam mekanisme transaksi perdagangan internasional adalah media pengangkutan laut atau shipping. Kelebihan utama dari jasa angkutan laut dibanding dengan jasa angkutan lainnya dalam pengangkutan internasional terletak pada biaya yang relatif murah dengan volume barang yang lebih besar. Dalam perdagangan internasional, sebagian besar barang impor-ekspor diangkut melalui laut. Karena itu, jasa pelayaran memegang peranan yang sangat menentukan. Ada dua hambatan pokok yang dialami kalangan pelayaran internasional.
Satu, rendahnya kemampuan muat bongkar barang atau loading and unloading capacity. Dua, upah buruh yang selalu meningkat. Untuk mengatasi kedua hambatan pokok ini, di kalangan pelayan internasional timbul gagasan-gagasan seperti satu, bantalan munggah atau pallets. Dua, peti kemas apung atau lighters aboard the ship or LASH. Tiga, peti kemas kontainer. Empat, kapal tangki atau tankers. Lima, kapal curah atau bulk carrier. 6, kapal petak atau cellular ship. Lanjut. Lanjut. Tipe kapal laut. Satu, conventional lander vessel. Jenis kapal pengangkut yang belum menggunakan kontainer. Dua, semi container vessel atau jenis kapal pengangkut barang yang menyediakan sebagai tempat untuk kontainer. Tiga, full container vessel atau jenis kapal yang khusus mengangkut barang-barang yang dikemas dalam kontainer dan berlabuh di dermaga atau pelabuhan peti kemas. Lanjut. Jenis layanan kapal laut. Conference line yaitu jenis pelayanan kapal memiliki jadwal tetap berdasarkan persetujuan di antara anggota perusahaan pelayaran dan adanya kesamaan dalam penentuan tarif BL atau Bill of Lading. Non-conference line yaitu perusahaan pelayaran yang tidak ikut bergabung dalam kelompok perusahaan pelayaran dan adapun tarif ditentukan berdasarkan harga pasar. 3. NVOCC atau Non-Vessel Operating Common Carrier yaitu perusahaan yang tidak memiliki armada pelayaran, namun menyediakan jasa pengurusan transportasi. Adapun jenis layanan seperti ini, maka tarif yang dibayarkan kepada eksportir lebih murah atau rendah, karena perusahaan biasanya mendapatkan potongan harga dari perusahaan pelayaran apabila dapat menjamin banyaknya barang yang dapat diangkut oleh perusahaan pelayaran tersebut dalam 1 tahun. 4. Transfer service atau yaitu pelayaran kapal charter atau sewa untuk melayani pengiriman barang dalam jumlah besar dan homogen. 2. Jasa angkutan udara. Jasa angkutan udara, walaupun porsinya tidak sebesar jasa angkutan laut, namun kehadirannya sangat dibutuhkan para pelaku perdagangan. Kelebihan utama jasa angkutan udara dibanding jasa angkutan lainnya adalah dalam hal efisiensi waktu. Pada dasarnya, konvensi internasional tersebut membahas mengenai tanggung jawab pengangkutan udara, yaitu 1. Periode ditetapkannya, 2. Tanggung jawab atas kerusakan, keterlambatan, 3. Jika ada kerusakan mengadu paling lambat 14 hari, dan keterlambatan paling lambat 21 hari setelah kapal tiba. 4. Hilang, rusak, dan keterlambatan tanggung jawab terbatas 17 SBR per kilo. 5. Periode klaim 2 tahun setelah kapal tiba. 3. Jasa angkutan darat. Jasa angkutan perdagangan lintas negara yang melalui jalur darat hanya dimiliki oleh negara-negara yang berbatasan darat dengan negara-negara. Atas penyerahan barang untuk diangkut melalui kereta api, eksportir akan menerima surat angkutan kereta api yang lazim disebut sebagai consignment note. Struktur dokumen ini minimal harus menyebutkan nama pengirim, nama stasiun pemberangkatan, tujuan, nama penerima barang, dan deskripsi singkat barang yang diangkut serta harus dicap oleh perusahaan pengangkutan kereta api yang bersangkutan. 4. Jasa angkutan multimodal atau intermodal. Definisi angkutan multimodal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak pengangkutan, yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa kontrak angkutan multimoda menyangkut pengangkutan barang ekspor atau impor dari suatu tempat ke tempat lain di dalam negeri. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemindahan atau transshipment dengan sarana pengangkut laut ke luar negeri. Penerapan sistem transportasi intermoda atau STI di negara-negara maju tumbuh dengan pesat, sejalan dengan peningkatan penggunaan peti kemas.
dengan standar ISO atau International Standard Organization yang dirasakan dapat memberikan berbagai keuntungan antara lain mengurangi waktu pada titik transhipment, pelaksanaan pengangkutan relatif cepat, mengurangi keruwetan formalitas dan dokumentasi, memerlukan hanya satu agen atau operator, penghematan biaya, sehingga dapat menekan harga barang serta meningkatkan daya saing. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu dia. Ya, untuk selanjutnya adalah Econ-term. Econ-term atau International Commercial Terms adalah istilah-istilah seperangkat kode 3 huruf yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk mengatur agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam pembuatan kontrak. Dalam kontrak ini diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengiriman atau penyerahan barang. Yang pertama ada EXW, Ex-Works. Penjual menyerahkan barang yang belum mendapatkan izin ekspor di kediamannya atau di tempat lain yang ditentukan. Sebutkan nama tempatnya. Yang kedua ada FCA, Free Carrier. Penjual menyerahkan barang yang sudah mendapatkan izin ekspor kepada pengangkut yang ditunjukkan ke pembeli di tempat tujuan. Yang ketiga ada FAS atau Free Alongside Ship. Penjual menyerahkan barang yang sudah mendapatkan izin ekspor di samping kapal di pelabuhan tujuan. Yang keempat ada FOB, Free on Board. Penjual menyerahkan barang melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan yang disebut barang sudah clear for export. Next. Yang kelima adalah CFR, Cost and Freight. Penjual menyerahkan barang melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan yang disebut barang sudah clear ekspor dan biaya pelabuhan tujuan sudah ditanggung oleh penjual. Yang keenam adalah Cost, Insurance, and Freight. Sama dengan CFR, tetapi penjual menanggung asuransi dan pembayaran premi. Yang ketujuh adalah Carriage Paid To. Mirip dengan CFR, tapi barang diangkut ke tempat tujuan tertentu. Yang terakhir ada CIP, Carriage and Insurance Paid To. Hampir sama dengan CIPT, tapi penjual menutup asuransi terhadap risiko kerusakan selama perjalanan. Selanjutnya adalah DAP, Delivered at Frontier. Penjual menyerahkan barang di tempat pada wilayah perbatasan tetapi belum memasuki wilayah pabean negara yang dituju. Selanjutnya ada DAS, Delivered at Sea. Penjual menyerahkan barang kepada pembeli di atas kapal. Penjual menanggung resiko dan biaya sampai sesaat sebelum dibongkar. Selanjutnya ada DAQ, Delivered at Quay. Penjual menyerahkan barang kepada pembeli di atas dermaga pelabuhan tujuan disebut Unclear for Import. Selanjutnya ada DDU, Delivered Duty Unpaid. Penjual menyerahkan barang yang belum diurus izin impornya dan belum dibongkar di tempat tujuan yang merupakan kewenangan pembeli. Selanjutnya ada DDP, Delivered Duty Paid. Sama dengan DDU, tetapi formalitas impor ini sudah diurus. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.